Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu Merinding. Tak lama lagi, kabar baik ini membuat kamu tersenyum. Oke Libra, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Libra, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Death. Kartu kedua. Di sini ada The Fool. Kartu ketiga. Di sini kita punya King of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada The Star. Kartu kelima. Di sini kita punya Two of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ace of Swords. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Cups. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Three of Cups. Nah, ini menggambarkan pada akhirnya kamu akan merasa begitu happy, begitu bahagia. Karena akan ada keberlimpahan, akan ada perubahan dalam bentuk apapun di dalam hidupmu. Bukan saja kemajuan secara finansial, tetapi kembali membaiknya hubungan-hubungan, komunikasi-komunikasi yang harmonis dan hangat antara kamu dan siapapun yang ada di sekitarmu saat ini ataupun sebentar lagi. Ya, walaupun ya, selama ini kamu telah begitu mendapatkan hal yang sangat tidak menyenangkan. Begitu banyak isu miring, isu negatif tentang dirimu. Begitu banyak cerita buruk tentang dirimu yang dilontarkan dari orang-orang sekitarmu terhadap kamu. Bahkan dari orang-orang terdekatmu. Sehingga membuat mereka enggan, sungkan, ataupun gak mau berdekatan dengan kamu. Takut kalau kamu nyusahin mereka. Takut kalau kamu mintain tolong kepada mereka. Nah, isu ini memang beredar dari orang-orang yang sudah lebih dulu sukses dan berhasil ketimbang kamu. Mereka selalu banding-bandingkan dirimu dengan keberhasilannya. Selalu ceritain kegagalanmu, kemunduran hidupmu, bahkan kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Nah, tetapi dengan isu yang seperti ini, dengan kamu selalu berada di titik terbawah kehidupanmu. Walaupun kamu selama ini berjuang, berusaha, tetapi keadaannya belum berpihak. Sehingga kamu dihadapkan dengan kegagalan, kemunduran, kesalahan demi kesalahan, atau bahkan penipuan. Nah, hal inilah yang membuat kamu akhirnya kembali mampu menjadi seseorang yang survive. Jiwa pertahanan di dalam dirimu kembali muncul. Kamu menjadi semakin tangguh, semakin terlatih dari situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Dan bahkan isu yang semakin hari semakin nyaring, semakin tajam terdengar di telingamu saat ini. Inilah yang membuat kamu akhirnya untuk bangkit, maju, dan bergerak. Dalam hatimu mulai memiliki keyakinan. Gak akan ada satu orang pun yang mampu membantu kita keluar dari kesulitan kecuali diri kita sendiri. Gak ada satu orang pun yang akan mampu memberi kita uang di saat kita tidak memiliki uang selain kita sendiri.
Dan dengan keyakinan inilah akhirnya kamu mencoba mentolerir, memaklumi, memaafkan atas apapun yang terjadi. Baik kegagalan yang selama ini kamu terima, ataupun isu-isu miring, isu-isu negatif tentang dirimu selama ini, kamu coba memaafkan itu semua. Coba berdamai dengan situasi tersebut, sehingga kamu kembali memiliki optimisme dan keyakinan di dalam dirimu. Di saat kamu nanti bangkit, di saat kehidupanmu berubah, maka di saat itulah mereka akan mengerti dan sadar bahwa cara pandangnya, cerita yang mereka karang tentang dirimu selama ini tentunya akan berbanding terbalik dengan hasil yang terjadi di dalam hidupmu. Dan benar saja, di seketika kamu tetap fokus menjalankan segala aktivitasmu dengan sangat baik, serta membuang jauh-jauh, tidak menghiraukan lagi apa perkataan orang, apa pandangan orang tentang dirimu, kamu terus maju, terus melangkah ke depan tanpa lagi menoleh ke belakang. Sehingga kamu mulai dapatkan kesempatan yang sama yang diberikan semesta kepada dirimu, yang mungkin yang mereka-mereka yang lebih dulu berhasil, lebih dulu mendapatkannya. Dan akhirnya kesempatan yang baik ini, peluang ini kamu manfaatkan dengan sangat baik. Karena apa? Karena situasi, karena pengalamanmu, ya, kemampuanmu, skillmu, potensimu semakin terasah, semakin berkembang, semakin bertambah. Makanya kartu ini menggambarkan ada rasa senang, ada rasa bahagia, karena mulai ada perubahan yang baik terjadi di dalam hidupmu. Mulai ada keberlimpahan, mulai ada kemajuan, mulai ada terselip di sana kebahagiaan dan rasa nyaman yang kembali bisa kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Nah, sehingga hal inilah yang membuat mereka-mereka yang dulu sombong, angkuh, menganggap kamu remeh, akhirnya mulai sadar bahwa nggak pantas kita meremehkan seseorang. Walaupun kita sudah lebih dulu berhasil. Karena setiap orang ada masanya. Nah, dari situlah mulai banyak yang ingin berteman, bersahabat. Yang dulu teman-temanmu enggan, akhirnya ingin berteman lagi, ingin bersahabat lagi, ingin nongkrong lagi, ingin ngobrol lagi. Dan tentunya kamu terima dengan sangat baik, karena kamu sudah maafkan mereka. Dan kamu juga berterima kasih di dalam hatimu terhadap perbuatan mereka. Karena sikap mereka, karena isu yang mereka lontarkan inilah, akhirnya kamu bangkit dan tetap tegak berdiri di atas kakimu sendiri. Dan disitulah kamu dapatkan perubahan yang baik di dalam kehidupanmu. Jadi memang ya, keberlimpahan ini, rezeki yang kamu dapatkan saat ini memang begitu tidak terkendali. Begitu gacor, bertubi-tubi hadir ke dalam hidupmu, sehingga kamu dapatkan sesuatu dari hal-hal sulit, dari keadaan yang gak nyaman, dari isu-isu yang miring yang beredar tentang dirimu selama ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Death. Nah, benar kan? Death, arti positifnya adalah memulai sesuatu yang baru. Tetapi dengan suasana, dengan situasi, dengan keadaan yang jauh lebih baik. Ya, karena apa? Karena kesedihanmu, kekecewaanmu, kegagalanmu, isu-isu yang gak sedap, yang miring yang selama ini tertuju kepada dirimu, mulai berakhir, mulai punah, mulai berkurang dengan begitu saja. Jadi keterpurukanmu di masa lalu mampu kamu akhiri, pada akhirnya kamu mampu melenggang keluar, melangkah keluar, merubah keadaan hidupmu menjadi lebih baik. Jadi memang di saat kita berada di titik terbawah, di saat kita dikucilkan, di saat kita direndahkan, di saat itulah jiwa pertahanan, jiwa survival ya, yang ada di dalam diri kita sebagai seorang manusia kembali muncul. Dan hal inilah yang akhirnya kamu jadikan titik balik, kamu benar-benar bisa mendobrak kehidupanmu menjadi lebih maju. Yang dulunya pintunya selalu tertutup, jendelanya selalu terkunci, mampu kamu buka setiap peluang baik untuk hidupmu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Fool. Nah, benar kan? Ini adalah fase baru. Ada siklus baru di dalam dirimu, di mana orang-orang mulai respect,
mulai segan, mulai ingin berteman, mulai ingin bersahabat, atau bahkan bekerja sama dan berkegiatan. Karena apa? Karena mereka sudah melihat nih, bagaimana perjuanganmu, bagaimana tungkus lumusmu, jatuh bangunmu di dalam membina kehidupanmu, terbukti dengan hasil yang baik, dengan kemajuan yang signifikan. Sehingga mereka mulai mengangkat tangan, menundukkan kepala, begitu respect terhadap dirimu. Bahkan dari orang-orang yang dulunya selalu melontarkan isu miring tentang dirimu. Ada yang minta maaf, ada yang ngakuin kesalahan, ada yang merubah cara pandangnya. Nah, inilah siklus baru di dalam hidupmu. Akhirnya hubungan yang kamu jalani saat ini, komunikasi-komunikasi yang ada di dalam hidupmu saat ini dengan siapapun yang ada di sekitarmu menjadi lebih baik, menjadi lebih positif, menjadi lebih hangat. Dan ini tentu menjadi keuntungan sendiri untuk hidupmu. Kamu semakin berpeluang, semakin berkesempatan, semakin mendapatkan support, dukungan, atau bahkan bantuan dari arah manapun. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi, memang tidak bisa kita pungkiri ya, di saat kita punya finansial yang baik, di saat kehidupan kita mulai mapan, di saat itulah kita memiliki power untuk hidup kita, untuk orang tercinta, maupun untuk orang-orang di sekitar. Karena mereka mulai respect, mulai segan, mulai menghargai, karena mereka tahu bagaimana perjuangan kita dari titik nol, dari titik terendah. Akhirnya kita setahap demi setahap bangkit, menjadi lebih baik, keluarga menjadi lebih sejahtera. Dari situlah kamu mulai memiliki pengaruh, mulai dipandang, mulai disegani dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, ini menjadi power tersendiri, menjadi kekuatan tersendiri yang ada di dalam tanganmu saat ini. Nah, jadi memang nggak bisa kita pungkiri, benar kata pepatah. Di saat kita nggak memiliki apa-apa, nggak ada seorang pun yang ingin dekat ataupun kenal dengan kita. Tetapi di saat kita sudah memiliki hal-hal baik, maka siapapun akan mengakui kita sebagai saudaranya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Star. Nah, Star jelas harapan, hope. Hope yang mulai menjadi kenyataan, yaitu keberhasilan, perubahan, ya. Perkembangan maupun kebahagiaan dan kesejahteraan yang mulai ada di dalam hidupmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Ini semua karena apa? Ini semua karena keyakinan yang kamu miliki saat ini. Ini semua karena kamu benar-benar mampu mengambil hikmah dari setiap isu miring, dari setiap berita negatif tentang dirimu, ataupun di saat kamu dulu berada di titik terendah. Akhirnya keyakinanmu membuat kamu bangkit, membuat kamu terus bersemangat, dan akhirnya kamu selalu keluar dari zona nyamanmu, selalu tantang dirimu, selalu challenge dirimu untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Dan pada akhirnya di saat kamu dapatkan kesempatan dan peluang yang sama, kamu bisa memaksimalkan keadaan dengan sangat baik. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, jelas ini adalah kesuksesan, keberhasilan, ataupun pelajaran-pelajaran penting yang akhirnya mampu membuatmu merubah keadaan dikarenakan kamu mau belajar dari kegagalan, belajar dari kesalahan, belajar dari setiap hal yang kamu lewati selama ini. Makanya ada begitu banyak cerita tentang kesuksesan, tentang keberhasilan seseorang itu didapatkan dengan jalan yang begitu panjang, dengan jatuh bangun, dengan lika-liku yang mereka hadapi. Jadi setiap orang itu tentu memiliki proses masing-masing. Nah, proses inilah yang di dalam hidupmu yang kamu jadikan terus pelajaran berharga. Kamu jadikan terus pengalaman yang begitu berarti, sehingga ke depannya kamu gak ingin mengulangi lagi kesalahan yang sama, kegagalan yang sama, sehingga ini menjadi bekalmu untuk langkah selanjutnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, jelas ini menggambarkan kesuksesan, menggambarkan keberhasilan, ada victory.
kemenangan di dalam dirimu. Dikarenakan apa? Dikarenakan kamu mampu lebih memiliki logika yang baik, pemikiran, ide, gagasan mulai terbuka dengan sangat baik, ya, mulai cemerlang begitu ya. Karena apa? Karena kamu telah buang jauh-jauh ya hal-hal yang menyebabkan pikiranmu terganggu, yang membuat kamu stres. Ya, kamu lepaskan semua isu miring, isu negatif, kamu nggak pedulikan lagi, tetapi kamu tetap melangkah, tetap membangun kehidupanmu, tetap merubah dan menata apa yang kurang dan apa yang salah selama ini yang kamu lakukan. Makanya di saat ada peluang, di saat ada kesempatan, kamu maksimalkan keadaan dan terjadilah perubahan besar, dan akhirnya kamu juga bisa sukses, berhasil seperti mereka-mereka yang sudah lebih dulu mendapatkannya, ataupun bahkan kamu lebih sukses daripada mereka. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku benar-benar akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, hal yang lebih baik lagi dari apa yang selama ini terjadi di dalam hidupmu. Sehingga dengan begitu, kamu mampu membuktikan kepada siapapun bahwa isu negatif, isu miring tentang dirimu ternyata selama ini salah dan keliru. Dan ternyata kamu juga bisa angkat kehidupanmu dan angkat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi menjadi lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih bahagia ke depannya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.